Halo teman bincang, selamat datang kembali di Bincang Akademi persembahan DDTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Pada episode kali ini, saya Rafif, Academy Brand Specialist dari DDTC Academy, akan menemani teman bincang pada episode kali ini yang akan ditemani oleh pakar DDTC dari DDTC Fiscal Research and Advisory. Saksikan terus Bincang Akademi yang akan tayang setiap hari Senin di YouTube DDTC Indonesia, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga bila teman-teman bincang merasa video ini bermanfaat, bisa untuk share ke rekan dan kolega. Bincang Akademi episode kali ini bertempat di DDTC Library Nuansa Baru yang kami harap teman-teman bincang juga merasa nyaman ya. Dan semoga teman-teman bincang ada kesempatan untuk bisa mampir ke sini suatu hari nanti. Nah, pada hari ini kita telah ditemani oleh manajer dari DDTC Fiscal Research and Advisory, Bapak Denny Fisaro. Selamat datang Bapak Denny, gimana kabarnya? Pertama-tama jangan Bapak lah, Mas aja. Oke, Mas Denny gimana kabarnya? Ya, puji syukur sehat-sehat. Mas Rafif gimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik juga. Ini seneng banget bisa ketemu sama Mas Denny. Sebagai informasi teman bincang, Mas Denny Fisaro ini adalah profesional DDTC yang sangat expert nih di bidang riset, dan beliau biasa melakukan riset di bidang administrasi pajak, desentralisasi fiskal, pajak internasional, dan lain sebagainya. Nah, Mas Denny ini juga biasa untuk mempublikasi tulisan-tulisannya dalam bentuk artikel di DDTC News dan juga jurnal. Dan terakhir, nah, seperti buku yang telah ditunjukkan oleh Mas Denny ini, DDTC telah merilis buku baru berjudul Desain Sistem Perpajakan Indonesia, Tinjauan Atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional, di mana Mas Denny ini adalah salah satu kontributornya. Nah, sebelumnya Mas Denny, sebelum kita masuk pembahasan mengenai pajak dan ketimpangan, sepertinya ketimpangan di Indonesia itu adalah masalah yang sangat pelik ya. Masalah yang belum terselesaikan dalam kurun waktu panjang ini, dan bahkan trennya dari tahun 2017 hingga tahun 2020 itu kian tahun kian naik gitu ya Mas. Betul. Dan ada hal yang menurut saya itu cukup menarik Mas, tapi yaitu pada tahun 2021 itu Gini rasionya ya, rasio ketimpangannya itu angkanya adalah sebesar 0,381 nih Mas. Padahal tahun 2020 itu 0,385. Nah, berarti kan angka Gini rasionya itu menurun, berarti ketimpangannya berarti kan menurun juga nih Mas. Apakah benar realnya seperti itu, atau menurut Mas Denny pandangannya seperti apa nih Mas? Ya, ketimpangan itu sebenarnya multidimensi ya. Kita kalau melihat ketimpangan ekonomi, sebenarnya kita mau lihat ketimpangan apanya dulu nih. Nah, kalau itu diukur oleh BPS, saya yakin juga itu pasti suatu perhitungan yang sudah dilakukan secara akademis dan sistematis. Tapi kalau kita mau mencoba mendalami apa yang ada di balik data dan bagaimana kita menarik konteks dari data itu ke dalam realita, kita perlu pahami dahulu asumsi-asumsi apa yang mendasari kenapa angkanya bisa keluar demikian. Dan ketika kita menggunakan Gini rasio sebagai salah satu indikator, kan Gini rasio itu adalah salah satu indikator saja ya, dan kita lihat trennya seperti tadi Mas Rafif bilang, sejak tahun 2003 itu cenderung sampai sekarang trennya meningkat, dan sekarang terakhir apalagi ketika pandemi tahun 2020 itu meningkat juga, seingat saya cukup ini juga ya signifikan. Mungkin pemirsa bisa lihat ditampilkan ya ininya grafiknya, dan ternyata di tahun 2021 ya ketimpangan menurun. Nah, kita juga perlu lihat nih para pendapat dari para pakar, termasuk yang membuat Gini rasio itu sendiri dan juga beberapa akademisi yang mencoba mengkontranya. Gini rasio adalah salah satu indikator yang ibaratnya itu merupakan general check up atas suatu ketimpangan. Artinya adalah dia preliminary indicator sebelum kita menggunakan indikator-indikator lainnya. Jadi kita tuh juga bisa pakai indikator lainnya, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, Gini rasio itu perlu kita interpretasikan apakah sebenarnya ketimpangan menurun atau tidak. Sebaiknya itu kita lihat ketika sudah melalui
beberapa tahun secara berturut-turut atau setidaknya jangka menengah. Jadi kalau kita lihat tahun 2021 ketimpangan itu angkanya menurun dari Gini rasio, kita perlu lihat apakah itu bisa secara konsisten dilakukan di tahun-tahun mendatang. Semoga demikian. Tapi kalau kita lihat dari tren ke belakang, sayangnya kita masih dalam uptrend ya. Gini rasio kita cenderung masih secara overall masih meningkat. Semoga kita bisa mencapai titik balik untuk semoga ketimpangan kita, keadilan sosial ekonomi kita bisa lebih baik. Amin. Kira-kira gitu. Ya. Berarti kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya Gini rasio itu adalah tolak ukur yang tepat bila kita gunakan dalam periode yang panjang ya, dalam kurun waktu yang panjang. Kalau misalnya kita lihat tadi Mas Denny bilang kan itu dari tahun 2003 ya, sehingga tahun 2020 itu peningkatannya konsisten gitu. Jadi selalu meningkat dalam kurun waktu 2003 hingga 2020 itu. Nah, berarti kalau misalnya ada penurunan dari tahun 2020 ke 2021, penurunannya juga sedikit ya Mas, bisa dibilang begitu, itu tidak mencerminkan ada penurunan ketimpangan ekonomi begitu ya Mas? Sempat jadi tahun 2013, jadi dari tahun 2023 sampai tahun 2013 tuh meningkatnya lumayan tajam ya. Tapi 2013 ke 2019 atau 2018 itu menurun. Kita sempat trennya ada tanda-tanda membaik bahwa kita sudah memasuki pemerataan ekonomi lebih baik. Tapi ya akhirnya setelah tahun 2018-2019 ada ancaman krisis, terus ditambah COVID, akhirnya kita cenderung naik lagi. Nah, apakah sekarang mau turun lagi? Nah, itu yang menarik kita tunggu. Oke, nih kita sama-sama menunggu dan juga kita berharap dan berdoa ya, semoga paling tidak minimal kita bisa kembali ke titik tahun 2019 ya, gimana kita sebelum adanya pandemi ini ya Mas. Iya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan lagi, kalau tadi Mas bilang bahwa Gini rasio ini tidak tepat ya, hanya salah satu indikator saja. Nah, ini bagaimana kita bisa mempersepsikannya Mas? Jadi sebenarnya bukan Gini rasio tidak tepat, tapi Gini rasio saja tidak cukup ya. Jadi kita menggunakan indikator-indikator lainnya. Salah satunya apa? Bisa kita lihat juga data ya di pemirsa di layar bahwa itu ada nih lengkapnya di buku ini. Jadi lengkap semuanya datanya di situ. Kita juga ngambil dari data yang terpercaya ya. Kita pertama bisa melihat ketimpangan dari sisi yang disebut oleh Thomas Piketty itu soal kekayaan. Jadi ketimpangan penghasilan, oke lah, itu menjadi salah satu indikator. Tapi bagaimana dengan ketimpangan kekayaan yang merupakan akumulasi dari penghasilan itu sendiri? Dan bahkan kekayaan terkadang belum tentu berasal dari penghasilan saja. Bisa jadi dia juga berasal dari warisan, dari hibah, atau dari berbagai macam lainnya. Dan ketika kita bicara soal mempersepsikan keadilan tersebut, apakah cukup kita hanya melihat dari segi ketimpangan penghasilan? Sayangnya tidak cukup dari situ saja. Kita lihat kalau dari data kepemilikan kekayaan di Indonesia, jumlah orang super kaya di Indonesia itu juga kekayaannya semakin merepresentasikan jumlah kekayaan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, kalau kita lihat data dari LPSE, jumlah rekening bank yang memiliki nilai di atas 5 miliar itu semakin merepresentasikan sebagian besar kekayaan seluruh pemilik rekening bank di Indonesia. Itu baru dilihat dari rekening bank. Dan biasanya kalau orang yang memiliki kekayaan sangat tinggi, dia tidak hanya memiliki dari rekening bank saja, kan bisa juga dari bentuk aset-aset lainnya. Jadi dari situ kita kalau mau lihat keadilan, kita perlu keluar dari melihat dari sekedar dari ketimpangan penghasilan saja, tapi kita juga melihat dari ketimpangan kekayaan. Nanti kita bisa ke yang lain-lain lagi, ketimpangan opportunity, ketimpangan gender, ketimpangan antar daerah, ketimpangan antar generasi. Nah, itu juga hal lapisan dari ketidakadilan itu sendiri yang sebenarnya itu sesuatu yang kompleks, dan sayang kalau kita hanya sebatas membahas itu dari penghasilan saja. Nah, pajak punya peran di sini. Kalau kita simpulkan berarti untuk mencapai keadilan itu kita tidak bisa hanya mengambil satu perspektif dari ketidakadilan penghasilan aja ya. Betul. Tapi kita juga melihat ketidakadilan dari ketimpangan dari
kekayaan gitu ya. Jadi tidak hanya kacamata income tapi juga wealth gitu ya, Mas. Betul. Dan Oke, itu yang oke. ditekankan oleh Thomas Piketty ya, bahwa sayang kalau kita hanya melihat penghasilan, itu kurang mencerminkan ketidakadilan sesungguhnya yang ada di masyarakat. I see, oke. Nah, jadi tadi juga Mas Denny menyebutkan banyak sekali ada faktor-faktor ya, ada ketidakadilan gender, kemudian daerah gitu, itu mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya. Nih, Mhm, saya mau balik nih ke topik kita bahas pajaknya nih Mas. mhm. Nah, tadi Mas juga menyebutkan sedikit ya bahwa pajak itu memiliki peran untuk keadilan atau ketidakadilan nih Mas, justru. Nah, Mmm. coba bisa dibahas sedikit ya. Ya, peran pajak atas keadilan atau berusaha mengupayakan pemerataan ekonomi itu sendiri, itu selama ini cenderung dibahas sebatas dari, bagaimana pajak itu akhirnya dipakai untuk membangun, bangsa ya. Dan itu memang benar secara studi, secara empiris bahwa memang paling, signifikan peran pajak adalah ketika, dalam proses pajak itu digunakan untuk apa oleh negara. Tapi sayangnya, masih sedikit, masih relatif terbatas, literatur atau akademisi yang dengan fokus membahas peran pajak dari sisi peran pajak untuk mengatasi ketimpangan atau meningkatkan keadilan dari segi pemungutannya. Nah, padahal pada faktanya setiap kebijakan pajak kita di Indonesia maupun di dunia gitu ya, itu dia memiliki atau dia merepresentasikan nilai keadilan itu sendiri sesungguhnya. Bagaimana sebenarnya, bagaimana ini bangsa kita dibangun dengan cara meredistribusikan beban pajak sesuai dengan ability to pay atau kemampuan membayar pajak di setiap lapisan masyarakat. Nah, mulainya dari situ. Nah, salah satunya yang paling biasa diungkit adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan memiliki peran dalam hal, kita tahu ya, kebijakan income tax atau di berbagai negara termasuk di Indonesia itu menggunakan, sistem dengan, secara bertingkat, ada bracket-bracket-nya. Semakin tinggi penghasilan seseorang, makin masuk, dengan tarif yang lebih tinggi. Tarif progresif ya Mas Tarif maksudnya? progresif, ya betul sekali. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk, redistribusi dari, beban pajak kepada masyarakat sesuai dengan ability to pay-nya. Dan kemudian, pajak penghasilan juga dibuat sedemikian rupa ada batasan income yang tidak dikenakan pajak atau PTKP ya. Itu juga sementara, kita lihat fitur lainnya yang juga sebenarnya itu membawa, nilai-nilai, keadilan dan membangun persepsi bahwa, pajak itu pro juga terhadap, bagaimana mendorong penurunan ketimpangan ekonomi. Terkadang kita hanya fokus, kita hanya ingat bahwa pajak itu fungsinya untuk membangun infrastruktur, untuk membangun negara, hal ini, hal itu. Apalagi sekarang kita ada fokusnya itu mau ada IKN gitu ya, Mas. Nah, tapi kita terkadang agak melupakan ya, bahwa pajak itu juga punya fungsi untuk, seperti yang dijelaskan oleh Mas Denny tadi, redistribution of wealth gitu ya, mendistribusi kembali kekayaan gitu. Jadi, salah satunya adalah distribusi kekayaan tadi untuk mengurangi ya ketimpangan kekayaan itu adalah dikenakannya pajak penghasilan gitu ya Mas. Betul. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang pajak penghasilan, ada nggak sih pajak-pajak yang lain Mas yang juga berperan terhadap menghilangkan ketimpangan dan mengusahakan keadilan ini Mas? Ya, jadi kalau kita misalnya melihat, ability to pay ya, jadi kan sebenarnya pajak itu kan redistribusi beban pajak, salah satunya lewat pajak penghasilan. Padahal kalau kita lihat tadi kan kita juga bicara ketimpangan utama itu bukan soal ketimpangan penghasilan, tapi ketimpangan kekayaan. Dan jika kita melihat ability to pay seseorang, apa sih sebenarnya menentukan ability to pay seseorang? Apakah penghasilannya? Sebenarnya tidak kan. Anggaplah kita punya penghasilan yang sama, saya dan Mas Rafif. Saya tapi punya tabungan di rekening bank saya ada 10 juta, tapi Mas Rafif punya 1 miliar. Tapi penghasilan kita sama. Ability to pay-nya tinggian siapa? Nggak Dalam sama hal ini, tentunya ya. berarti tidak sama ya? Tidak sama tentunya. Ya, makanya sebenarnya tapi dengan ketentuan pajak penghasilan kita kena beban pajak kita sama seperti Sama. itu. Nah, Betul. bagaimana sistem keadilan dalam perpajakan itu bisa lebih merepresentasikan ability to pay kita?
itu suatu terobosan yang sekarang sudah diterapkan oleh berbagai negara adalah juga dengan menerapkan wealth tax. Jadi pajak atas kekayaan. Seseorang dipajaki atas dasar kepemilikan kekayaannya, bukan lagi hanya berdasarkan penghasilan. Ini sesuatu yang kontroversial sebenarnya. Dan tapi semoga ini bisa menjadi diskursus perpajakan ke depannya. Bagaimana, apakah kita saat yang tepat sekarang atau nanti. Tapi ini juga bisa membawa, menurut saya, kalau kita memang mau bicara soal keadilan dan juga upaya untuk mendorong pemerataan, pajak atas kekayaan ini juga bisa diterapkan. Walaupun sebenarnya Indonesia sudah sedikit menerapkan pajak berbasis kekayaan, yaitu apa? Sebagai contohnya adalah pajak kendaraan bermotor. Itu adalah pajak yang dibayar setiap tahun ya, atau PBB seperti itu. Itu kan pajak yang pajak yang berulang dibayar berdasarkan kepemilikan, berdasarkan kekayaan seseorang. Jadi sebenarnya udah ada modalnya nih kita sempat memajaki masyarakat berdasarkan apa yang dia miliki, bukan hanya berdasarkan apa yang dia hasilkan. Oleh karena itu, pemajakan berdasarkan kekayaan, kenapa tidak kita coba kembangkan ke ranah yang lebih luas. Misalnya kekayaan berdasarkan nilai kas atau nilai aset yang lain. Tapi tentu tidak semua orang ya, pasti ada threshold-nya, hanya di atas kekayaan dengan nilai tertentu. Jadi tidak semua orang membayarnya seperti itu. Itu cara lainnya. Ini membahas ini saya cukup deg-degan ya. Karena kalau pajak motor, pajak bumi dan bangunan itu kita udah biasa ya. Tanpa kita sadari itu sebenarnya juga wealth tax ya Mas. Jadi kita punya motor, nggak ada penghasilan apa-apa, nggak ada apa-apa nih. Kita cuma punya motor aja, terus dipajakin. Padahal pas beli motor juga udah kena PPN gitu ya Mas. Gitu juga pas bangun rumah gitu ya, kita udah kena PPN. Terus kita punya rumah dikenakan PBB gitu. Itu termasuk wealth tax jadi ya teman-teman bincang. Nah tapi teman bincang gimana nih? Kira-kira setuju atau tidak dengan penerapan wealth tax di Indonesia? Apakah teman-teman bincang akan bersedia kalau tabungan di banknya, tabungan di berbagai macam aset gitu ya, itu dikenakan pajak lagi gitu ya? Nggak ada penghasilan gitu, nggak ada penghasilan tapi yang disimpan itu kena pajak. Tapi ya itu ya Mas, salah satu cara untuk menghilangkan ketimpangan kekayaan tadi gitu ya. Karena ya benar juga ya, pada dasarnya penghasilan tuh bukan hanya satu-satunya faktor dari ketidakadilan ya Mas. Betul. Seperti itu, oke. Saya juga tertarik terhadap ini Mas, salah satu fitur, salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan pemberian insentif. Nah ini insentif nih kalau menurut Mas Denny ini gimana nih? Apakah dengan pemberian insentif itu kan sebenarnya motifnya tuh banyak ya, ada yang menarik investasi, ada yang banyak lah ya alasannya menanggulangi COVID dan sebagainya. Nah, apakah peran insentif ini itu bisa mengarah ke keadilan juga, ada perannya seperti itu, atau justru sebaliknya nih Mas? Insentif pajak itu seperti pedang bermata dua ya. Dia kalau salah make bisa kena melukai diri sendiri. Dalam hal ini keadilan ya. Kenapa demikian? Tadi Mas Rafif benar banget bilang, kalau kita kasih insentif ini, umumnya kan insentif pajak itu kan diberikan kepada mereka yang memiliki impact besar terhadap ekonomi, terhadap masyarakat. Nah, jadi sebenarnya dia punya potensi untuk mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menarik investasi, dan juga memudahkan ekonomi-ekonomi yang memiliki eksternalitas positif yang lain, seperti apakah dia ramah lingkungan, apakah dia menyerap ketenaga kerjaan yang tinggi. Nah, jika para pelaku usaha ini sebenarnya diberikan insentif pajak, maka sebenarnya secara tidak langsung pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi melalui insentif pajak. Nah, catatannya adalah bagaimana insentif pajak ini diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang memang para pelaku bisnis yang menerima insentif pajak itu tidak menyalahgunakan, dan ini tentu membutuhkan suatu monitoring dan evaluasi yang tepat seperti itu. Jika sampai ternyata apa yang ditakutkan oleh beberapa pihak ya, termasuk OECD sendiri dalam BEPS Action 5 ya, ketika mengkhawatirkan insentif pajak yang berlebihan takutnya malah disalahgunakan untuk penghindaran pajak,
ya tentunya itu yang menjadi pedang bermata dua tadi. Justru dia dijadikan untuk berpihak kepada mereka yang tidak patuh terhadap pajak, kan justru menciderai ketidakadilan itu sendiri. Betul. Nah, ya, Jangan seperti sampai terjadi seperti itulah ya. Iya. Jadi emang ini kalau soal pemberian insentif itu sebenarnya salah satu kebijakan dari banyak kebijakan pemerintah yang memang pro pemerataan kekayaan maupun penghasilan gitu ya. Pemerataan keadilan lah intinya ya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi menurut Mas Denny nih ya, karena pada akhirnya kan semuanya itu bukan berdasarkan latar belakang. Kita pengen merumuskan satu kebijakan tuh untuk apa, bukan karena itu, tapi kita juga perlu melihat di lapangan efektivitasnya seperti apa sih, Mas. Betul. Nah, jadi kalau menurut pandangan dari Mas Denny, itu efektivitas insentif pajak di Indonesia itu apakah sudah tepat, Mas? Efektivitasnya itu sementara ini kita lihat masih dalam proses ya. Walaupun kita lihat banyak juga ternyata kita lihat di lapangan banyak juga wajib pajak yang ternyata belum tahu pasti tentang insentif pajak apa yang dapat digunakan dan bagaimana cara menggunakannya, itu juga menjadi mungkin salah satu menjadi catatan lah ya. Tapi kalau kita lihat dari berdasarkan peraturannya, kebijakan dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, sebenarnya itu sudah cukup baik ya untuk kita bisa melihat bahwa insentif pajak ini memang diberikan secara targeted. Jadi bukan semata-mata siapapun bisa menerimanya, tapi adalah bagaimana kriteria usaha tertentu yang memiliki dampak multiplier effect yang besar ke pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan lingkungan, dan berbagai macam lainnya. Penelitian, vokasi, seperti itu. Saya rasa sudah cukup baik ya. Semoga kedepannya soal literasi dan juga administrasi ke depan juga makin dibangun, teknologi juga makin digunakan. Semoga realisasi dari pemanfaatan insentif pajak di Indonesia semakin baik. Semoga emang insentif pajak ini lebih tepat dan juga pemanfaatannya lebih bertanggung jawab ya, Mas. Betul. Dan mungkin boleh dari Mas Denny ada dua patah kata yang bisa dikatakan untuk masyarakat pajak di Indonesia ataupun pemangku kebijakan. Silakan, Mas. Iya, jadi ngomongnya ke sini aja, saya agak malu ngomongnya. Jadi boleh, Mas. Maksudnya adalah keadilan dalam konteks pajak itu memang utamanya dilihat dari kebijakannya seperti apa. Tapi kita juga lihat kita sendiri sebagai pembayar pajak itu sendiri. Jangan sampai kita keluar soal keadilan, soal nasionalisme, tapi kalau kita sendiri belum patuh bayar pajak, sebenarnya kita juga belum berkontribusi terhadap keadilan sosial di bangsa ini. Jadi ya, marilah kita mulai dari diri sendiri dulu sih, Mas Rafif. Semoga para pemirsa juga di sini semua kita bisa menghidupi solidaritas dari adanya sistem pajak itu sendiri, terutama bentar lagi kita mau masuk ke hari pajak ya. Oh iya betul, itu tanggal 14 Juli ya, Mas? Oke. Jadi semoga kita bisa menghidupi spirit itulah. Amin, amin. Semoga kita semua bisa menghidupi spirit taat pajak. Ini menarik banget ya, Mas, pembahasannya. Jadi kita udah membahas mengenai ketimpangan tadi di awal dan juga bagaimana sih peran pajak. Dan terakhir kita membahas tentang insentif dan bagaimana krusialnya insentif ini harus tepat guna gitu ya, Mas. Nah, betul. Ini nggak kerasa kita udah berapa menit ya, Mas? Jadi kita bisa cukupkan aja ya, Mas. Boleh. Terima kasih banyak Mas Denny atas Sama-sama. ilmunya, atas waktunya. Semoga teman bincang di sini bisa menerima banyak ilmu dan pesan-pesan dari Mas Denny bisa terpakai di hati kita semua ya. Nah, saya juga punya pantun nih teman bincang. Dengar ceramah orang bijak namanya Dilan. Cakep. Ayo semua taat pajak agar tercipta keadilan. Nah, teman bincang, sebagai informasi, kita akan mengadakan sebuah course membahas terkait fasilitas perpajakan, insentif perpajakan di Indonesia. Seminar ini berjudul Menus, Benefits, and How to Obtain Tax Facilities. Pembahasannya kita akan membahas meliputi apa sih daftar fasilitas yang ada di Indonesia dan yang masih berlaku di Indonesia, dan apa manfaat dari memperoleh fasilitas tersebut.
kita juga akan bahas bagaimana strategi untuk utilize dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas tersebut. Course ini akan diisi oleh B. Bawono Kristiaji, Partner of DDTC Fiscal Research and Advisory, dan juga akan diisi oleh Mas Denny Fisaro, narasumber kita hari ini, dan juga akan diisi oleh Lenida Ayumi, researcher dari DDTC Fiscal Research and Advisory. Course ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli, hari Kamis, tahun 2020, pukul 9.30 hingga 15.30 di Menara DDTC, Jakarta Utara. Yuk, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekarang juga di academy.ddtc.co.id/seminar. BTW aku juga punya pantun nih. Oh tuh Mas, Ya, boleh aku balas ya. Ya. Jalan-jalan ke kutub, makannya bakmi. Cakep. Hari Senin buka YouTube, nontonnya Bincang Akademi. Wah, bener banget nih Mas. Jadi, teman Bincang jangan lupa untuk saksikan episode Bincang Akademi berikutnya di channel DDTC Indonesia pada hari Senin minggu depan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.